Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya kadang ada pelamar kerja, kualifikasinya udah pas banget, tapi kok nggak dipanggil-panggil? Seringkali masalahnya itu bukan cuma soal pengalaman atau skill aja loh. Ada satu hal penting tapi sering banget dianggap remeh. Apa itu? Dokumen lamaran kerja Anda. Nah, hari ini kita mau bahas lebih dalam nih, kenapa dokumen ini, terutama ya surat lamaran sama resume, itu penting banget. Kita bakal gali wawasan dari buku Panduan Menulis Surat Lamaran Kerja dan Resume. Tapi bentar, ada yang perlu dilurusin dulu nih. Resume itu beda ya sama CV, Curriculum Vitae. Iya, betul itu. Sering ketukar. CV itu kan isinya riwayat lengkap, akademis, pengalaman kerja panjang biasanya. Lebih buat daftar kuliah S2, S3 atau riset gitu. Kalau resume, nah ini lebih singkat, to the point, fokusnya ke skill dan pengalaman yang paling relevan buat satu posisi spesifik yang lagi Anda incar. Jadi, ngirim CV yang tebal padahal diminta resume ringkas, itu udah bisa dibilang kesalahan awal sih. Bisa langsung bikin nggak dilirik ya. Oke deh, yuk kita bahas lebih dalam lagi soal ini. Coba deh bayangin Anda jadi perekrut. Tiap hari nerima, wah tumpukan lamaran. Banyak banget. Waktunya juga pasti terbatas kan? Iya banget. Nah, dokumen lamaran inilah satu-satunya cara awal buat kenalan sama si pelamar. Kesempatan pertama mereka buat ngomong. Terus apa dong yang bikin satu dokumen itu langsung klik menarik perhatian di antara tumpukan itu? Nah, itu dia, kesan pertama kan. Tapi yang menarik nih dari panduan yang kita bahas, ini bukan cuma soal rapi atau enggak. Dokumen yang bagus itu, dia bisa bercerita. Misalnya nih, buku ini nekenin banget pentingnya ngasih angka, ngukur pencapaian. Oh, ngukur pencapaian ya. Gimana tuh contohnya? Jadi jangan cuma nulis bertanggung jawab atas media sosial. Klise banget. Tapi coba tulis berhasil menaikkan engagement media sosial sebesar katakanlah 25% dalam waktu 6 bulan. Nah, itu kan nunjukin dampak nyata. Bener juga, bukan sekedar daftar tugas ya? Iya, perekrut itu nyarinya bukti kontribusi. Apa sih yang udah kamu hasilkan? Gitu. Wah, itu poin penting banget ya, mengukur dampak. Tapi gimana dong kalau kita misalnya baru lulus atau pengalamannya di bidang yang agak susah gitu diukur pakai angka? Buku ini udah kasih saran nggak ya? Pertanyaan bagus itu. Nah, panduan ini nyaranin kalau angka emang susah nih didapat, coba fokus deskripsiin kualitas hasil kerjanya atau skala proyek yang pernah ditangani. Kualitas hasil kerja atau skala proyek? Oke, oke. Contohnya? Misalnya, mengelola proyek X dari awal konsep sampai selesai, dapat feedback positif dari klien. Atau berkontribusi di tim Y yang berhasil ngeluncurin produk Z. Oke. Jadi nunjukin inisiatif sama kemampuan nyelesain masalah ya? Betul, itu juga dinilai tinggi kok. Nah, dokumen ini jadi alat pembanding yang efektif banget jadinya. Satu lamaran nunjukin hasil konkret atau kontribusi jelas, yang satu lagi cuma daftar tugas standar aja. Pasti beda kan nilainya? Jelas beda banget. Oke, jadi intinya bukan cuma nyantumin pengalaman, tapi gimana cara kita ngebungkusnya ya. Sekarang, kita lihat kenyataan deh. Persaingan kerja kan, wuih, ketat banget. Ambil contoh, satu posisi software developer di perusahaan teknologi gitu. Yang ngelamar bisa 500 orang lebih dalam seminggu. Gila kan? Iya, banyak banget itu. Cuma pelengkap aja. Gimana pandangan buku ini soal itu? Justru disinilah dokumen itu jadi semacam senjata rahasia Anda, gitu kata panduannya. Di tengah ratusan pelamar yang mungkin skill teknisnya 11-12, dokumen yang bisa bicara langsung kebutuhan perusahaan, itu jadi pembeda utama. Jadi bukan formalitas ya, tapi alat strategis. Tepat, strategis banget. Misalnya nih, buku ini nyaranin buat kita mencerminkan bahasa atau kata kunci yang dipakai di deskripsi lowongan kerja itu. Masukin kata kunci itu ke resume dan surat lamaran kita. Oh, jadi kayak memecahkan kode lowongannya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin kalau kita nggak asal kirim lamaran, kita beneran riset, beneran paham apa sih yang dicari sama perusahaan ini. Menarik. Jadi nggak cuma nunjukin kita kompeten secara teknis, tapi juga nunjukin kita klik sama budaya dan kebutuhan spesifik mereka. Betul. Lamaran yang generik, yang dikirim kemana-mana sama aja isinya, ya pasti tenggelam aja di lautan pelamar itu. Dokumen yang disusun dengan baik itu nunjukin riset Anda, pemahaman Anda soal perannya, dan yang penting juga, antusiasme Anda. Antusiasme ya. Iya,
Ini yang misahin Anda dari pelamar yang cuma, ya sekedar nyoba-nyoba peruntungan aja. Di kompetisi seketat ini, detil kecil di dokumen itu bisa jadi penentu banget. Penentu dipanggil wawancara atau enggak ya? Bisa jadi, sangat mungkin. Oke, jadi jelas banget ya, pemahaman mendalam dan strategi waktu nyusun dokumen lamaran itu udah bukan lagi bagus kalau ada, tapi udah jadi wajib ada ya, supaya bisa bersaing di dunia kerja yang makin ketat ini. Ya, betul. Sumber yang kita bahas ini tujuannya memang ngasih panduan praktis, bukan cuma teori doang. Ada contoh konkretnya, langkah-langkah nyusun kalimat yang efektif gimana, milih kata yang pas, sampai tips tata letak visualnya biar kelihatan profesional. Lengkap ya? Lengkap, baik buat surat lamaran maupun resum, tujuannya biar Anda bisa lebih pede nunjukin nilai terbaik Anda di atas kertas itu. Jadi, kesimpulannya nih, buat Anda yang lagi cari kerja atau mungkin mau pindah karir, pesan utamanya jelas banget, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah remehkan dokumen lamaran Anda. Hmm, Itu bukan cuma selembar kertas, itu duta pertama Anda, alat strategis buat bikin Anda menonjol, dan bisa jadi kunci pembuka pintu ke pekerjaan impian Anda. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungkan ini. Dokumen Anda mungkin udah bisa nyebutin apa aja pengalaman dan skill Anda. Udah bagus. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih dokumen itu naik level? Jadi sebuah cerita yang meyakinkan, cerita tentang nilai tambah spesifik, yang unik, yang cuma Anda dengan kombinasi pengalaman dan kepribadian Anda yang bisa bawa ke perusahaan itu. Gimana ya cara menyajikannya biar benar-benar kena? Nah, itu mungkin yang perlu dipikirkan lebih lanjut.